Sementara itu, di luar gua Pak Tua Fan sangat terkejut karena pintu masuk gua runtuh. Pak Tua Fan dengan sedih karena dengan ketidakmampuannya, ia menangis menyesali apa yang terjadi. Pak Tua Fan menyalahkan dirinya sendiri karenanya menyebabkan semua ini terjadi. Dalam kesedihan dan tangisannya Pak Tua membayangkan kenangan dengan Min Hyuk. Karena aku, koki muda itu, aku sudah kehilangan anakku. Dan kini aku kehilangan koki yang mirip dengan anakku. Ini semua salahku, tidak seharusnya aku memintamu dan harusnya aku melarangmu. Padahal aku sudah berkata untuk berhati-hati, aku sudah memintanya untuk tidak bertarung. Kenapa dia sangat percaya diri? Kau seorang koki yang buruk. Tiba-tiba saat kesedihan dan tangisan Pak Tua Fan sudah memuncak, Min Hyuk di belakangnya berkata, aku tidak seburuk itu. Mendengar suara Min Hyuk, sontak Fan Tua menoleh ke arahnya dan berteriak. Bagaimana bisa? Min Hyuk sembari menggendong Bin mengatakan, aku kembali. Pak Tua Fan memeluk dan memegang tubuh Min Hyuk berkata, syukurlah, bagaimana dengan Klam Golem, apa kau berhasil mengalahkannya? Iya, aku memang sedikit kesulitan, tetapi aku berhasil mengalahkannya dan mendapat banyak hadiah, jawab Min Hyuk. Ah, apa ada jam atau sesuatu seperti itu di dalam gua? Min Hyuk menunjukkan jam yang ia dapatkan bersama kerang sebelumnya. Melihat jam tersebut Pak Tua Fan sangat terkejut dan mengambilnya. Jam ini, adalah hadiah yang aku berikan kepada anakku. Dengan terkejut Min Hyuk berkata, benarkah? Pak Tua Fan meminta Min Hyuk untuk mengambil jamnya, dan Min Hyuk menerimanya dan berterima kasih. Pak Tua Fan memegang tangan Min Hyuk berkata, ketika aku kehilangan anakku, aku telah menyadari sesuatu. Hal paling penting bukanlah kekuatan, karena kekuatan itu tidak berarti apa-apa setelah kau kehilangan segalanya. Saat ini, aku sudah tidak memiliki apapun. Tetapi aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Ting, Inquest telah berhasil. Mulai sekarang, aku bersumpah demi Dewa Athenae. Aku Ghost Spear Fan, akan mengikutimu selamanya. Ting, Ghost Spear meminta menjadi rekan Anda. Min Hyuk sangat terkejut dengan apa yang ia dengar, ini tidak mungkin. Akan ada perut lain yang harus diisi. Ah, Fan Nim, tidak masalah. Kau tidak perlu melakukan apapun untukku. Karena selama ini kau telah bekerja keras. Kau harus menemukan kebahagiaanmu sendiri. Namun dengan berteriak Fan Tua mengatakan, tidak, aku akan menyerahkan hidupku untukmu selamanya. Aku akan melakukan apapun demi dirimu. Min Hyuk tetap berusaha menolak, sementara Pak Tua Fan tetap kekeh ingin menyerahkan hidupnya untuk Min Hyuk. Perdebatan semakin lama semakin alot, sehingga perdebatan tersebut menjadi tontonan yang menarik bagi Bin. Ting, Ghost Spear Fan meminta menjadi rekan Anda. Saking lamanya perdebatan Pak Tua Fan memutuskan untuk menempel dan memeluk Min Hyuk seperti upil. Dengan menempelnya Fan, Min Hyuk sedikit frustasi, mengingat jika Jenny pernah berkata padanya. Min Hyuk, apa kau ingin gelar bangsawan? Kau akan mendapatkan sertifikat dan tanah, lalu kau bisa mendapatkan pelayan untuk membantumu. Kau bisa mempercayakan beberapa hal kepada pelayanmu itu. Itu akan membuatku harus mengisi satu perut lagi kan? Tanya Min Hyuk. Kau tidak harus melakukan itu, tetapi ada banyak hal bermanfaat dari pelayan. Jadi pikirkanlah kembali. Min Hyuk berpikir jika apa yang dikatakan Jenny mirip dengan kondisi saat ini. Jadi, ia berpikir, bisa memerintahkan Fan untuk melayaninya dan bertani. Min Hyuk bertanya pada Fan. Fan Nim bilang akan melakukan apa saja kan? Fan membenarkannya. Aku bisa mengalahkan berbagai macam monster. Tiba-tiba Min Hyuk meminta Fan untuk membuatkannya kopi, sehingga Pak Tua Fan bertanya-tanya. Min Hyuk sembari tersenyum mengatakan, bagaimana mungkin aku membiarkan orang tua bertempur di garis depan seperti itu? Buatkan aku kopi saat kita sudah kembali ke daratan. Mengepalkan tangannya Fan mengatakan, bukan seperti itu, kau hanya membuatku teringat kembali dengan anakku. Sembari tersenyum Min Hyuk memberikan gelas dan permen karet kepada Fan Tua. Ting, Ghost Spear Fan telah bersumpah akan setia kepada Anda. Dengan senyum tuanya Fan menerima pemberian Min Hyuk. Ting, Fan memperoleh skill Min Hyuk Lover. Dengan membantu Pak Tua Fan memegang permen karet dan gelas, ia mengatakan, aku adalah Ghost Spear Fan. Sementara itu, seekor kura-kura datang menuju gua tempat Min Hyuk dan Pak Tua Fan berada. Kura-kura itu berkata dalam hatinya, kami telah menemukan tempat Rabbit Liver berada.
Aku harus cepat. Tiba-tiba, alangkah terkejutnya kura-kura tersebut melihat pintu masuk gua telah runtuh. Kura-kura tersebut berpikir, apa predator sudah mati? Sial, padahal rabbit liver ada di sana. Kemungkinan besar orang asing yang melakukan hal ini. Tiba-tiba kura-kura itu mendengar Min Hyuk mengatakan, baiklah kalau itu yang kau inginkan. Kura-kura tersebut mengintip dari bebatuan perbincangan Min Hyuk. Min Hyuk berbicara pada Pak Tua Fan. Min Hyuk mengatakan akan memesan sekitar 200 cangkir kopi. Mendengar 200 cangkir, Pak Tua Fan terdiam. Min Hyuk melanjutkan, aku harus minum sebanyak itu untuk menghilangkan efek itu. Tiba-tiba Min Hyuk bertanya soal hati kelinci kepada Fan, sehingga membuat kura-kura yang mendengarnya sangat terkejut. Pak Tua Fan mengatakan jika ia tidak mengetahuinya. Min Hyuk dengan santai mengatakan jika ia menemukan hati kelinci di sudut dalam gua, dan rasanya sangat lezat sekali. Mendengar itu kura-kura semakin terkejut dengan apa yang ia dengar. Kura-kura itu membatin, apa dia benar sudah memakan hati itu? Ah, sial. Karena dia sudah menelan rabbit liver, aku harus membawa orang asing itu ke istana. Aku akan meminta Rai Fieldnim mengeluarkan rabbit liver dengan sihirnya. Tiba-tiba kura-kura tersebut menghampiri Min Hyuk dan menyapanya, halo, orang darat. Dengan sapaan tersebut, membuat Fan dan Min Hyuk menoleh ke arah suara. Melihat kura-kura mendatanginya, Pak Tua Fan berdiri menghadangnya mengatakan, kau, anak kedua Dragon King, kau sang petarung Radin. Dengan tersenyum kura-kura itu berkata, seperti yang dia katakan, aku adalah anak kedua dari Dragon King Radin. Aku sangat senang melihat orang-orang darat datang ke Dragon King Sea. Min Hyuk berpikir, apakah dia anak Dragon King? Ralnim berkata mereka berbahaya, tetapi kurasa dia cukup baik. Min Hyuk tanpa basa-basi dan bertanya, anak kedua Dragon King, apa kau tahu sesuatu tentang public oil? Aku mendengar, jika Dragon King tahu sesuatu tentang hal itu. Kura-kura tersebut menyeringai berkata dalam hatinya, jadi, itu yang mereka cari. Mendekati Min Hyuk, Radin berkata, benar, Dragon King tahu soal hal itu. Aku akan mengantarmu ke istana, jadi, kau bisa menanyakan hal itu langsung ke Dragon King. Min Hyuk memainkan jemarinya mengatakan, tapi, orang tuaku berpesan untuk jangan mengikuti orang yang baru kau temui, dan memberikanmu daging. Radin mengumpat kesal dalam hatinya, sial, apa-apaan itu. Mempertahankan senyumnya Ral mengatakan, kalau kau pergi ke istana, kau bisa menikmati berbagai makanan lezat yang hanya bisa dicicipi di istana Dragon King. Mendengar itu Min Hyuk dengan semangat mengatakan, antar aku. Setelah beberapa lama kemudian Min Hyuk pergi bersama ke istana Dragon King. Min Hyuk ternganga mengagumi tempat tersebut. Radin mengatakan, sekarang kita berada di restoran Dragon King. Setelah kalian makan, aku akan memandu kalian ke tempat Dragon King. Setelah itu, Min Hyuk duduk di meja bersama Fan. Dengan mata berbinar Min Hyuk mengatakan, aku senang sekali. Aku tidak menyangka aku bisa memakan makanan dari Dragon Palace. Radin mengatakan, kami akan menyiapkan hidangan khusus untuk kalian, jadi kalian bisa menunggu sembari minum teh. Setelah itu Radin pergi meninggalkan mereka. Min Hyuk bertanya pada pelayan yang memberinya teh, apa kau akan marah jika aku meminta sirip kecilmu? Sementara itu Radin berjalan sembari menyeringai membatin, mereka orang asing yang bodoh. Mereka tidak akan sadar dengan racun di dalam teh, dan mereka akan meminum teh tersebut dengan polosnya. Setelah mereka meminumnya, mereka tidak akan bisa bergerak. Setelah itu, aku dapat membawa mereka ke Fieldnim dengan mudah. Beberapa saat kemudian Radin dan pasukannya bersiap-siap di balik pintu. Tiba-tiba sebuah cangkir terjatuh dan pecah. Sontak mendengar cangkir yang terjatuh, Radin membuka pintu dan berteriak, serang. Min Hyuk dan Fan bersiap dengan senjatanya, dan mereka telah menumbangkan seekor hiu pelayan sebelumnya. Min Hyuk dengan tatapan kesal mengatakan, kau bermain-main dengan makanan. Ting, Invincible Boy, Anda memiliki kekebalan terhadap semua bentuk debuff. Jika kau menghidangkan sesuatu yang salah, Dewa Makan akan marah padamu. Mendengar itu Fan sangat terharu berkata, Min Hyuk, makanan lezat dan public oil, semua itu bohong. Radin dengan sombong mengatakan, apa gunanya mencari semua itu, pada akhirnya kau akan ke tempat ini juga. Aku akan mempersembahkanmu kepada Dragon King. Dan aku akan mengeluarkan rabbit liver dari perutmu.
Fan dengan marah maju dengan tombaknya berkata, sekarang kau mencoba mencuri apa yang Min Hyuk makan, aku tidak bisa memaafkanmu. Ghost Dance. Serangan Toya diayunkan dengan cepat dan melesat memukul semua musuh di hadapannya, bagaikan Sun Wukong yang menari dengan tongkat sakti. Tiba-tiba setiap lawan yang tumbang, mereka semua menjadi bayangan hitam. Melihat itu Fan terbelalak kebingungan. Sementara Min Hyuk tidak memperdulikan dengan semuanya, ia terus melesat dan menghajar Radin dengan pedangnya. Ting, atribut tambahan yang berlaku dalam melawan undead telah aktif. Melihat notifikasi tersebut, Min Hyuk berpikir jika yang ia hadapi adalah abnormal. Ting, defense dan damage Anda kepada musuh undead telah meningkat sesuai dengan holy power Anda. Dengan dua pedangnya Radin menahan pedang Min Hyuk. Sementara Min Hyuk berkata dalam hatinya, ini bukan kura-kura, tetapi undead. Ting, unexpected job, quest, Dragon King Palace in Crisis. Rank, SS. Restriction, Dewa Makan. Penalty for failure. Seluruh statistik berkurang 30. Reward, Dragon King Snow Crab. Deskripsi. Dragon Palace yang pernah diselamatkan oleh Dewa Makan, berada dalam krisis lagi. Jika Anda berhasil menyelamatkan Dragon Palace, Dragon King akan memberikan Snow Crab yang sudah dia siapkan untuk Dewa Makan. Min Hyuk berpikir jika ia harus menyelamatkan Dragon Palace. Kemudian Min Hyuk membayangkan hadiah yang akan ia dapatkan. Jika aku berhasil menyelamatkan Dragon Palace, Dragon King akan memberiku Dragon King Snow Crab. Snow Crab yang mahal itu, bahkan ayahku suka itu. Radin sangat marah, karena Min Hyuk melamun dan tidak memperhatikan padanya. Radin menebaskan pedangnya, sementara itu Min Hyuk menghindarinya dengan mudah. Min Hyuk membatin, aku tidak tahu penyebab ini semua. Tetapi, aku memiliki cara untuk mengalahkan undead dengan cepat. Min Hyuk memberi Patu Fan buff tambahan. Ting, menggunakan skill Pandora Helm, Holy Power Anda setara dengan Holy Power pemberi buff. Min Hyuk berdiri di samping Fan mengatakan, Fan Nim, mereka semua adalah undead, kita bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah bila kita menggunakan Holy Power. Baik, aku mengerti jawab Fan tua. Setelah itu dengan satset Patu Fan melesat bagaikan Sun Wukong yang memporak-porandakan Istan Laut Timur. Radin melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah membatin, tidak kusangka, anak buahku bisa dikalahkan dalam sekali serang oleh Pak Tua ini. Aku tidak menyangka, kakek tua bangka yang bersama dengan orang asing ini memiliki kemampuan sehebat ini. Belum tersadar dalam keterkejutannya, Min Hyuk sudah berada di atas kura-kura Radin bersiap untuk menebasnya. Serat. Serangan combo Fan dan Min Hyuk diterima langsung tanpa adanya tawar-menawar serangan. Menatap kura-kura yang terkapar, Min Hyuk memperhatikan bayangan hitam yang keluar dari dalam tubuh kura-kura tersebut. Min Hyuk berpikir, apa dia tertidur? Bukankah harusnya dia menghilang, kenapa dia malah tidur? Selain itu lukanya hilang. Fan mendekati Min Hyuk mengatakan, Min Hyuk, kurasa ada orang yang menggunakan Soul Exchange kepada dia. Min Hyuk bertanya soal Soul Exchange. Skill tersebut dapat membuat penggunanya bisa memanipulasi tubuh orang lain. Ketika diserang, kita akan mengurangi health si pengguna. Soul Exchange bukan pemilik tubuh ini. Satu-satunya orang yang bisa menggunakan skill seperti ini adalah Sang Great Mage Raphael. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang berbahaya di dalam Dragon Palace, kita harus segera menemui Dragon King. Sementara itu terlihat seekor kelinci sedang berlari menuju pintu gerbang yang sangat besar. Kelinci itu membatin, Jebit pergi sendirian ke Goa Predator. Itu sangat berbahaya. Dengan terengah-engah dan badan penuh luka tiba-tiba kelinci tersebut berdiri terpaku, ia memanggil Jebit. Kelinci tersebut bertemu dengan pasangannya, ia langsung memeluknya dan bertanya, apa kau pergi ke Gua Predator sendirian? Aku khawatir padamu. Tapi saat aku bertemu dengan Predator itu marah, jawab Jebit. Ya ampun, aku senang kau bisa kembali dengan selamat. Jebit dengan sedih mengatakan, namun, aku kehilangan hatiku yang sangat berharga. Padahal, aku sudah meninggalkan hatiku di tempat aman. Untuk berjaga-jaga agar hatiku tidak dirampas oleh Predator, aku menyembunyikannya di dekat pintu masuk rahasia goa itu, tapi, seseorang telah mengambilnya. Padahal hati itu dibuat oleh Rofes. Rofes berkata, jika dia datang, berikanlah hati itu padanya. Dia, orang yang menyelamatkan Dragon Palace ketika dalam bahaya dan menghilang.
Selama ini aku sudah menyembunyikan hatiku dan berencana untuk membawakannya kembali ke istana, aku sangat sedih karena aku tidak bisa melakukan itu. Sekarang hatiku malah hilang. Kelinci tersebut menenangkan Jebbit, karena yang terpenting adalah ia pulang dengan selamat. Kelinci itu berpikir, jika mereka tahu Jebbit tidak memiliki hati itu, Dragon King mungkin akan mencari cara lain. Mungkin Jebbit akan lepas dari bahaya. Kelinci tersebut mengajak Jebbit untuk menemui Dragon King terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Jebbit dan kawannya berjalan memasuki istana untuk menemui Dragon King. Jebbit dan Kiari berdiri di hadapan Dragon King. Dragon King sembari mengelus janggutnya berkata, "Oh, akhirnya kau ke sini." Tiba-tiba Dragon King mengulurkan tangannya mengatakan, "Aku sudah menunggumu." Sesuatu menjerat Jebbit. Dengan panik Kiari memegang Jebbit mengatakan, "Dragon King, apa yang Anda lakukan? Jebbit sudah tidak memiliki hati lagi." Dragon King tidak percaya, ia terkekeh dengan amarah terus menjerat. "Jangan berbohong padaku, dan berikan aku hatimu. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupku. Dengan seperti itu aku bisa kembali seperti dulu." Dengan gemetar kesakitan Jebbit terduduk memegangi perutnya mengatakan, "Aku baik-baik saja Kiari. Jika ini memang satu-satunya cara, dengan senang hati aku akan melakukan demi kebaikan Dragon King." Berdiri mengepalkan tangannya Kiari membela Jebbit berkata, "Jebbit baru saja menghadapi predator demi Dragon King. Dia telah kehilangan hatinya yang berharga. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Mengorbankan seseorang untuk kepentingan Dragon King, pribadi seperti itu adalah hal yang salah. Jika seperti itu, kau tidak akan kubiarkan menyentuh Jebbit." Dengan marah Dragon King mengeluarkan aura hitam berbentuk bola-bola hitam. "Kalau seperti itu, baiklah kau akan mati." Bola-bola hitam menuju ke arah Kiari, sementara itu Kiari menancapkan pedangnya, sehingga mengeluarkan gelombang air menghadang serangan tersebut. Ombak air tersebut terus menghadang bola hitam yang menuju ke arah Kiari dan Jebbit. Sepertinya kekuatan Dragon King memang bukan tandingan Kiari, sehingga bola hitam masih ada yang bisa menembus ombak tersebut. Sehingga bola hitam mengenai Kiari dan meledak, kepulan cahaya ledak dan asap terlihat menutupi tubuh Kiari. Dragon King tertawa jahat mengatakan, "Hehe, Putri Dragon King bukanlah masalah besar." Tiba-tiba dari kepulan asap terlihat cahaya dari dalamnya. Sebuah pedang melesat di samping Dragon King dan menggores pipinya. Dari bekas goresan tersebut mengeluarkan saus merah. Dragon King bertanya-tanya dengan sosok yang muncul dari kepulan asap. "Siapa kau?" Terlihat sosok Min Hyuk dengan tatapan seriusnya menyapu kepulan asap. Dengan pedang di tangan Min Hyuk meminta pada kedua kelinci itu untuk mundur. Dragon King melihat Min Hyuk dengan terkejut mengatakan, "Itu, holy power yang sangat kuat. Ini bahaya." Tiba-tiba Dragon King mencakar wajahnya, sehingga aura hitam keluar dan terus memancar dari tubuhnya. Melihat keanehan itu Kiari berteriak, "Kau, sang Great Mage Rafield." Tiba-tiba sosok laki-laki berjubah hitam muncul menggantikan sosok Dragon King. Ting! Kemunculan salah satu entitas terkuat Rafield. Ting! User yang membunuh Rafield bisa mendapatkan hadiah. Memegang pedangnya Min Hyuk bertanya, "Rafield, di mana Dragon King?" Kiari di belakang Min Hyuk tak percaya apa yang terjadi. Hari di mana Rafield menyerang Dragon Palace, Dragon King mengalahkan Rafield dengan sekuat tenaga. Tetapi setelah hari itu, Dragon King tiba-tiba jadi agresif, aku berpikir ada yang aneh. Tidak kusangka, ternyata dia mencuri tubuh Dragon King. Mendengar itu Min Hyuk kebingungan dan bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan Dragon King? Dengan gemetar Kiari menunduk memohon kepada Min Hyuk, aku akan melakukan semua yang kau inginkan tanpa terkecuali, kumohon. Selamatkan Dragon King, kumohon selamatkan Dragon King kami. Menoleh ke arah dua kelinci tersebut Min Hyuk berkata, "Oke, aku akan mencobanya." Rafield tersenyum meremehkan Min Hyuk mengatakan, "Apa kau ingin melawanku? Baiklah. Kutukan 7 Deadly Sin Rafield, slot. Kau tidak bisa melihat apapun. Kau tidak akan bisa mengalahkan kutukanku, sekarang hati orang asing itu akan menjadi milikku." Sungguh mudah sekali. Tiba-tiba Min Hyuk melesat ke arahnya dengan pedang di tangan. Ting! Invisible Body, Anda memiliki kekebalan terhadap semua bentuk debuff. Tebasan Min Hyuk dihadang sebuah berir tak terlihat sehingga serangan tersebut tidak dapat melukai Rafield. Dengan marah Rafield berbalik berkata,
berani sekali anak sialan. Tiba-tiba tatapan Rafield menajam, pedang Min Hyuk mengeluarkan petir dan memecahkan berir miliknya. Sialan, shieldku. Baiklah, kalau begitu terimalah ini. Rafield mengeluarkan aura hitam di setiap tangannya dan menyelimuti Min Hyuk. Kiari melihat itu berteriak, tidak. Ting, The Chosen Child Blessings, meningkatkan semua statistik Anda sebesar 30%, dan meningkatkan Magic Defense sebesar 50% selama 10 menit. Diam-diam Min Hyuk melirik ke arah kedua kelinci dan notifikasi di sampingnya. Min Hyuk mengsumon wajan Bobon Santoso di tangannya. Dengan memegang pedang dan wajan Bobon Santoso, Min Hyuk melesat maju dan menyapu semua kabut hitam yang menghalanginya. Melihat Min Hyuk bisa menembus dan mematahkan skillnya membuat Rafael sangat panik dan terkejut. Hah, bagaimana bisa kau? Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Min Hyuk sudah menusuk tubuhnya. Dengan tatapan tajam Min Hyuk terus mendorongnya ke belakang. Rafael dengan panik berteriak, tidak, tanganku terasa sangat panas sekali. Padahal tinggal sedikit lagi. Tubuh Rafael mulai memudar dan menghilang. Tiba-tiba tubuh Rafael berganti menjadi tubuh Dragon King, perlahan aura hitam memudar dan menghilang dari tubuh Dragon King. Ting, Anda telah mengalahkan salah satu entitas kuat di dunia Rafael. Ting, Anda mendapatkan imbalan. Dengan tatapan kosong kedua kelinci itu menatap Min Hyuk. Min Hyuk dengan sempoyongan akhirnya terduduk karena kelelahan. Kiari memapah Jebit mengatakan, akhirnya dia benar-benar sudah hilang. Kura-kura memanggil Jebit dan Kiari. Apa kalian baik-baik saja? Apa yang sudah terjadi di sini? Kiari menoleh dan menjawabnya. Radin Nim, aku akan menjelaskan semuanya nanti, tapi Dragon King. Terlihat Dragon King tergeletak di lantai sedang tertidur, kelinci dan kura-kura berusaha membangunkannya. Kiari mengatakan, aku tidak bisa merasakan energi dari tubuhnya. Radin menimpali, dia bertarung tanpa henti melawan Rafield dan selama ini tubuhnya dikendalikan Rafield, dia tidak memiliki energi untuk bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba Dragon King mengatakan, aku baik-baik saja. Orang asing, terima kasih karena sudah menyelamatkan anak-anak ini. Melihat Dragon King yang sepertinya memburuk, Min Hyuk membatin, apa yang harus aku lakukan kepitingku? Ah, kalau seperti ini. Min Hyuk mengingat-ingat jika ia pernah mendapatkan pohon coklat. Ting, Anda telah memasuki Legendary Chocolate Paradise. Ting, Anda mendapatkan Legendary White Chocolate, Kas, Medicine. Memegang White Chocolate, Min Hyuk membatin, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Min Hyuk duduk dan menyuapi Dragon King dengan White Chocolate. Dragon King bertanya, tunggu, apa yang kau berikan? Ting, Legendary White Chocolate mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba tubuh Dragon King berubah menjadi bersinar. Ting, Dragon King berhasil pulih berkat efek Legendary White Chocolate. Pelan-pelan Dragon King membuka matanya berkata, aku bisa merasakan kekuatan luar biasa dalam coklat ini. Kekuatan apa ini? Min Hyuk dengan tersenyum mengatakan, itu adalah hadiah spesial. Dragon King tiba-tiba duduk mengatakan, Kiari, Jebit, aku sudah tidak apa-apa sekarang. Sehingga kedua kelinci tersebut menangis dan memeluk Dragon King, seperti anak yang takut kehilangan orang tuanya. Min Hyuk terus menatap keharuan keluarga Dragon King dengan tersenyum senang. Aku ingin meminta kepiting itu. Ting, quest selesai. Dragon King Palace in Crisis. Reward, Anda bisa mendapatkan Dragon King Snow Crab, Anda bisa mendapatkan Rafield Staff. Jika aku mintanya sekarang, tapi kurasa ini bukan waktu yang tepat. Beberapa saat kemudian, di istana Dragon King, Kiari membawakan teh untuk Dragon King, ia mempersilahkannya. Dragon King meminum teh tersebut dan berterima kasih. Tiba-tiba Dragon King mengatakan, bawakan itu, sontak Kiari memastikan dan memanggil nama Dragon King. Dengan tegas Dragon King mengatakan, bawakan itu. Melirik Kiari, Dragon King berkata, apa kau tidak keberatan memberikan itu kepada orang asing? Bukankah dia menyelamatkan istana, kamu, aku, dan Jebit? Benar, kita harus berterima kasih kepada dia. Min Hyuk menerima sebuah peti dengan senang dan senyum sumringah. Dragon King meminta Min Hyuk untuk membukanya. Sembari berbasa-basi Min Hyuk bertanya apa ini? Itu adalah imbalan karena telah membantu kami, ucap Dragon King. Min Hyuk berpikir, apa ada kepiting di dalam sini? Apa yang harus aku lakukan ketika aku mendapatkan kepiting itu? Aduh, aku bingung sekali. Min Hyuk membuka peti tersebut, menutup matanya dan berterima kasih.
Sontak tatapan Min Hyuk menjadi kosong, begitu ia membuka matanya, dan melihat isi kotak tersebut bercahaya. Sebuah pedang keluar dari dalam peti yang diterima Min Hyuk. Ting, Anda memperoleh Ancient Water Dragon Baracha Great Sword. Memegang pedang besar dan bercahaya tersebut, Min Hyuk nampak kebingungan penuh dengan tanya. Dengan tatapan kosong Min Hyuk memegang dan menatap pedang di tangannya. Dragon King tertawa dan mengelus janggutnya berkata, apa kau tidak suka, coba periksa option item tersebut. Ting, item, The Ancient Water God Baracha Great Sword. Rank, Legendary. Restriction, Min Hyuk Atribut Artifact. Spesial Atribut, meningkatkan strength dan ability sebesar 10%. Setiap tebasan memiliki 15% kemungkinan untuk memberikan efek status kesulitan bernafas pada musuh. Mengurangi kesalahan pada saat menyerang sebesar 50%. Artifact Skill, Subspace. Deskripsi. Great Sword ini dibuat dari tulang Ancient Water God Barak dan God Mineral, Adamantium. Great Sword ini disebut salah satu pedang terkenal di dunia para dewa. Yah, option pedang ini bagus. Bahkan aku bisa melengkapi ini dengan Ele Kitchen Knife. Ting, Ele Kitchen Knife telah terpasang pada Great Sword Baracha. Dengan lesu Min Hyuk memegang dan menatap pedangnya mengatakan, tapi, ini bukan snow crab, bahkan ini tidak bisa dimakan. Mendengar Min Hyuk mengatakan snow crab, Raja menjadi ingat jika dalam deskripsi questnya bisa mendapatkan snow crab. Dragon King bertanya, apa jobmu? Min Hyuk terdiam, dan dengan pelan menjawab, jobku Dewa Makan. Mendengar jobnya Dewa Makan, Dragon King mengatakan, jadi kau keturunan dia, berarti Jebit. Kedua kelinci itu saling berpegangan tangan mengatakan, benar, aku telah menyelesaikan misiku, aku senang sekali. Mengulurkan tangannya Dragon King mengatakan, keturunan Dewa Makan, sudah lama sekali kami menunggumu. Aku dan anak-anak ini, memiliki tugas untuk melindungi Dragon Palace. Anak-anak ini sendiri, dikirim oleh Dewa Rofes. Dan hanya Jebit yang bisa berkomunikasi dengan Dewa Rofes. Seperti yang Dewa Rofes perintahkan, kami menunggu kembalinya Dewa Makan yang menyelamatkan Dragon Palace. Dan kamu harus memberikan hadiah dari Dewa Rofes untuknya. Min Hyuk berpikir, itu, jangan bilang. Aku sama sekali tidak mendengar kabar dari penerus Dewa Makan, tetapi aku terus menyimpan hadiah tersebut. Sekarang kau berhak menerima hadiah ini. Melihat Snow Crab sontak Min Hyuk melempar pedangnya dan berteriak Snow Crab. Sontak Pak Tua Fan berteriak panik, ah, Great Sword yang sangat berharga. Jangan dilempar begitu saja. Min Hyuk membatin, aku mendengar sebuah pepatah, Snow Crab akan mendatangimu bila kau hidup dengan baik. Min Hyuk mengambil Snow Crab dan mengangkatnya seolah itu adalah piala dunia. Dragon King tersenyum menatap Min Hyuk berkata, sekarang kau baru terlihat senang. Dan Kiari, silahkan pandu Dewa Makan ke sana. Kiari mengiyakannya, dan Min Hyuk semakin bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian di dalam gua, air berwarna merah kecoklatan menetes dari langit-langit gua. Kiari mengatakan jika mereka sudah sampai. Sementara itu, Min Hyuk masih mengagumi gua tersebut. Melihat sebuah kubangan di depannya Min Hyuk bertanya, itu apa? Kiari menjelaskan dengan singkat, jika itu biasa disebut public oil. Mereka bilang, meminum itu bisa membuatmu lebih kuat, ini hadiah lain untukmu. Min Hyuk dengan sendok sayur mengambil, dengan wajah berbinar berkata, warna ini. Jangan bilang ini, karbonasi. Min Hyuk mencicipi membatin, seperti yang kupikirkan ini adalah cola. Ting, Anda telah mengkonsumsi public oil. Ting, meningkatkan strength sebesar 25 dan ability sebesar 30. Karbonasi lebih menyegarkan dibanding cola biasa. Dan ini masih dingin seperti baru keluar dari kulkas. Ini enak sekali, aku akan mengambil banyak. Min Hyuk melirik Kiari mengatakan terima kasih. Kiari dengan tersenyum senang memandang Min Hyuk. Min Hyuk dengan senyum sumringah menikmati kesegaran dari air karbonasi. Kiari bertanya, sekarang kita akan kemana? Ke Epilips Kingdom, jawab Min Hyuk sembari tersenyum seolah sedang mabok cola. Min Hyuk meninggalkan Dragon Palace, mereka mengatakan pada Min Hyuk untuk berhati-hati saat pulang. Dragon Palace tidak akan pernah melupakannya. Sins berpindah, di kerajaan Ele. Min Hyuk dengan senyum cerianya berkata, aku pulang, Nuna. Ratu Ele berlari menyambut Min Hyuk mengatakan, Min Hyuk, sudah lama tidak bertemu. Selama ini kamu kemana saja? Di belakangnya pengawal Ele sangat panik berteriak, yang mulia jangan lari-lari.
Memegang tangan Ele, Min Hyuk berkata, hehehe, aku ke laut. Dengan bahagia Ele mendengar jika Min Hyuk ke laut berarti Min Hyuk telah. Min Hyuk mengangguk dan mengiyakannya. Min Hyuk dengan tersenyum mengacungkan jempolnya mengatakan, aku akan membuatkan sup ikan pedas untuk Nuna. Beberapa saat kemudian, Min Hyuk bersiap untuk memasak di dapur. Tangannya dengan lincah memotong daun bawang di depannya. Ratu Ele mendekati Min Hyuk mengatakan, tidak kusangka kau akan secepat ini mendapatkannya. Min Hyuk menoleh dan menjawab, padahal aku bisa datang lebih cepat, tapi ada banyak hal yang terjadi. Menyatukan tangannya Ele berkata, kamu pasti telah melalui banyak hal. Dengan tersenyum Min Hyuk menjawab, semua ini kulakukan demi Nuna. Oh iya Nuna, apa kau tidak masalah dengan mie ramen? Ele menjawab, tidak masalah. Terima kasih. Sembari membawa sesuatu Min Hyuk berkata, sembari menunggu sup ikan pedas matang, cobalah ini dulu. Ele menatap sushi yang dibuat Min Hyuk, matanya menajam. Ini seperti Phoenix. Ele berdiri dan mengusap kepala Min Hyuk berkata, tangan dongsaengku memang sangat terampil. Min Hyuk dengan tertawa malu mengatakan, sekarang silahkan dicoba, ini adalah ikan yang ditangkap di Sea of the Dragon King. Ele dengan tersenyum menjawab, baiklah, terima kasih. Min Hyuk, kemarilah dan makan bersamaku. Min Hyuk langsung duduk mengatakan, terima kasih, Nuna memang yang terbaik. Ele berkata, wohoho, saling berbagi adalah hal terbaik. Sembari ngemut sumpitnya Min Hyuk berkata, Cinca, Jalmeoho Sumida. Memegang sumpitnya Ratu Ele mengatakan, kamu benar-benar suka makan ya? Lihatlah warna cerah ini. Semakin banyak kukunya, rasa gurih dan kenyal dari rockfish ini semakin terasa. Rockfish ini sedikit berminyak dan sangat bersih, hal itu membuat aroma ikannya sangat terasa. Ketika aku melihat rockfish, aku langsung kepikiran untuk membuat ikan pipi. Dengan bumbu yang pas, ikan rockfish ini terasa sangat enak. Dengan wasabi dan kecap di atasnya, aroma ikan ini lebih terasa dan terasa lebih segar pula. Oh, rebusannya. Ini dia, silahkan dimakan Nuna. Oh, ini terlihat cukup bagus. Ele mulai menyendok ikan kuah pedas dan mencicipinya. Kehangatan dari sup ini menyebar ke seluruh tubuh, berbeda dengan sashimi yang dingin di mulut, hidangan ini lebih panas dan terasa lebih enak. Rasa gurih dari suternya juga tidak kalah menggoda. Saus pedasnya semakin menggugah selera makanku, kaldunya dipenuhi dengan aroma sayuran. Bila dimakan dengan nasi hangat, Ratu Ele mengunyah dan terdiam. Min Hyuk bertanya, Nuna bagaimana menurutmu, apakah lezat? Memegang sendoknya Ratu Ele terdiam dan terharu. Ele membayangkan masa lalunya. Di sebuah danau terlihat rumput gajah khas pinggiran danau. Ele kecil dengan tatapan seriusnya berkata dalam hatinya, bukankah aku harus jadi kuat? Tapi, kenapa ayah malah membawaku ke tempat memancing? Ele kecil dan ayahnya memancing bersama. Seekor ikan menggigit umpan dan ditarik dengan kuat. Ayah Ele mengatakan, akhirnya aku dapat ikan. Ele, mari kita buat sashimi dan sup ikan pedas dari ikan ini. Aku tidak terlalu pandai memasak, tapi setidaknya kamu bisa mengisi perutmu. Dengan jengkel Ele kecil menjawab, aku tidak mau makan sashimi atau sup ikan pedas. Aku sama sekali tidak lapar. Ayah Ele dengan tertawa berkata, apa yang kau katakan, berbeda dengan suara perutmu Ele. Mendapatkan nutrisi tepat waktu untuk menjadi lebih kuat juga merupakan hal penting. Aku berharap kamu tumbuh sehat dan bahagia. Itulah rahasia menjadi kuat. Setelah beberapa saat kemudian Ele kecil menghabiskan sup ikan pedas di mangkoknya. Bibirnya menyeringai manis, senyuman itu mengakhiri lamunan Ele. Dengan tersenyum bahagia Ele mengatakan ini benar-benar lezat. Sampai-sampai aku bisa mengingat masa laluku dengan jelas. Terima kasih telah membuatkanku makanan. Ting, Linket Quest telah selesai. Ting, Anda mendapatkan hadiah. Ting, Ancient Cooking Ingredients dan Ele Swordmanship. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak Ancient Cooking Ingredients. Ada kunci untuk membuka kotak ini, lalu di mana kuncinya? Ele mengatakan, dibanding buku milikku, kamu lebih memilih mengambil sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Jika kamu memeriksa buku itu lebih dahulu, aku akan memberikan kunci ini padamu. Nuna memang sangat mengenalku, ucap Min Hyuk. Baiklah buku ini akan aku buka. Ting, tambahan skill dari Ele Swordmanship, Anda mendapat Blooming Sword dan Splitting Sword. Ting, Blooming Sword.
Sebuah pedang akan muncul dari dalam tanah dan menyerang musuh dalam jarak 8 meter dari Anda. Serangan akan menciptakan ledakan dan musuh akan mendapatkan 70% kerusakan tambahan. Ting, Splitting Sword, meningkatkan kekuatan serangan untuk sementara, dan mengayunkan pedang marah dengan kuat ke arah musuh, serangan akan memberikan 110% attack power tambahan. Kedua skill ini merupakan skill dengan tipe area luas, sekarang aku tidak perlu bertarung dari jarak dekat. Ini dia, ambil kuncinya, ucap Ele. Dengan tersenyum Min Hyuk berterima kasih kemudian membuka isi kotaknya. Ting, Anda mendapatkan acian yogurt. Sebuah toples berisi yogurt mulai disendok. Dahulu kala, ada seorang pembuat yogurt di kerajaan kami. Kakek itu khawatir jika ia mati, tidak ada yang mewarisi cara membuat yogurt yang lezat ini, ia akan mewariskannya ke anak cucunya. Tapi setidaknya mereka harus mencicipinya. Pada akhirnya dia dapat membuat yogurt yang tidak akan basi meskipun sudah disimpan dalam waktu lama. Dan itu adalah yogurt yang ada di depanmu, cobalah. Melihat yogurt di depannya Min Hyuk menganga dan ngiler. Yogurt yang akan aku makan adalah yogurt fermentasi, yang berbau dan memiliki rasa asam. Min Hyuk mencicipinya dan, kupikir rasa asamnya akan sangat kuat karena yogurt ini sudah lama, tapi ini manis. Bagaimana rasa yogurt ini sangat manis, aku bahkan tidak bisa merasakan rasa asam. Tetapi rasa manis yogurt ini tidak terlalu berlebihan. Bahkan rasa manis ini akan sangat pas bila ditambah topping buah-buahan. Itu pasti akan terasa sangat lezat. Dengan memeluk yogurt di tangannya Min Hyuk mengatakan, terima kasih untuk yogurtnya Ele, dan juga terima kasih atas makanannya. Ele dengan tersenyum menjawab, aku senang jika kamu menyukainya. Mengetahui Min Hyuk akan pergi lagi Ratu Ele mengatakan, baiklah kalau seperti itu, sampai bertemu lagi. Cerita berpindah di kerajaan benua utara. Perayaan besar-besaran dilakukan karena keberhasilan Min Hyuk dan kawan-kawan dalam memecahkan krisis kerajaan. Semua warga bersorak-sorai atas keberhasilan Min Hyuk dan Guild Legendary. Min Hyuk dan teman-temannya bersimpuh di hadapan Raja menerima penghargaan dari Raja. Raja memberikan gelar bangsawan kepada Min Hyuk dan teman-temannya. Dan Raja mengakhiri kata-katanya, Raja berharap semoga dewa memberkati kerajaan dan mereka semua. Ting, Anda menjadi player pertama yang mendapatkan gelar bangsawan di benua utara. Ting, wilayah Valhalla telah terdaftar sebagai markas legendary guild. Min Hyuk menikmati yogurt yang ia dapatkan dari Ratu Ele, saking nikmatnya tutup yogurt tersebut sampai dijilati, kayak Mimin waktu masih kecil. Sembari menjilati yogurt Min Hyuk membatin, yogurt yang berada di bagian tutupnya adalah yogurt yang paling lezat. Melihat Min Hyuk menikmati yogurt dengan lahap membuat Pak Tua Fan sangat bahagia. Min Hyuk bertanya pada Pak Tua Fan, Fan Nim, apa kau sudah membelinya? Pak Tua Fan menjawab dengan afirmatif. Ternyata yang diminta untuk dibeli Pak Tua Fan adalah sebuah buku barista yang dapat dipelajari dengan mudah oleh orang tua. Pak Tua Fan mengatakan, dengan buku ini aku bisa membuat kopi yang dapat memuaskanmu. Sembari tertawa Min Hyuk mengatakan, wahahaha, kopi buatanmu tidak akan terasa asin lagi. Haruskah kita langsung menguji kopi buatanmu? Dengan bangga Pak Tua Fan mengepalkan tangannya dan menjawab, oke. Pak Tua Fan mengeluarkan panci berisi air, dan meletakkannya di meja. Dengan satset ia mengupas dan menuangkan kopi saset ke dalam panci. Memperhatikan dengan sepenuh hati, air rebusan dan suhu air Pak Tua Fan mengaduk perlahan agar kopi tercampur sempurna layaknya kopi gayo yang direbus langsung. Tidak lupa ia mencicipi kopi yang telah ia buat. Dan akhirnya, inilah dia, kopi dengan rasio favorit Min Hyuk telah jadi. Fan Tua memberikan kopi kepada Min Hyuk. Menerima kopinya Min Hyuk mengatakan, apa kau pikir kopi segelas ini akan cukup? Aku harus minum 50 cangkir untuk menikmati sarapanku. Dengan semangat Fan Tua menjawab, tentu saja, aku akan menyiapkan kopi lebih banyak. Bocil topi jerami dengan heran bertanya-tanya, Jenny Nuna, apa pria tua itu benar-benar akan menjadi pengikut utama kita? Min Hyuk mungkin belum mengetahui itu, jadi aku akan memberitahunya, ujar Jenny. Kita membutuhkan NPC kuat untuk melindungi markas kita. Crow dan bocil topi jerami setuju dengan pendapat Jenny, mereka mengepalkan tangannya mengatakan. Benar, aku berhasil mendapatkan NPC dengan julukan Tousan Heavenly Spear.
Mari kita ambil NPC itu sebagai pengikut utama kita, kau bisa memberitahu Min Hyuk dengan baik kan? Kau satu-satunya orang di sini yang bisa bicara baik-baik dengan Min Hyuk. Cepat beritahu dia. Dengan sedikit canggung Jenny mendekati Min Hyuk, dengan sedikit grogi ia bertanya. Min Hyuk, dari mana kau mengenal dia? Dengan menikmati kopi di cangkirnya Min Hyuk menjawab. Oh, Pak Tua Fan. Dia biasa memancing di laut, setelah beberapa kejadian, dia bilang dia ingin tinggal bersamaku selama sisa hidupnya. Jadi aku membiarkan dia mengikutiku. Mendengar itu Jenny sangat terkejut, ia berpikir jika seperti itu, Min Hyuk telah membantu seorang pria tua yang kesulitan. Padahal pria tua ini hanyalah seorang NPC. Kurasa kami tidak bisa memaksa Min Hyuk. Sembari mengusap air matanya karena terharu Jenny mendekati teman-temannya mengatakan, kawan, mari kita biarkan orang tua itu sebagai pengikut utama kita. Crow dengan terkejut bertanya, hah, apa sebenarnya yang telah terjadi? Lalu bagaimana dengan NPC-ku? Tiba-tiba seseorang membuka pintu mengatakan, permisi, aku di sini untuk menjadi pelayanmu. Laki-laki itu adalah Zhang atau Tousan Heavenly Spear. Crow menghampiri mengatakan, oh, Zhang Nim, aku sudah menunggumu, kemarilah. Zhang melihat Pak Tua Fan melayani Min Hyuk berpikir, itu bukankah dia? Dengan menambah volume suaranya Zhang mengatakan, aku Tousan Heavenly Spear, memberikan salam untuk legenda benua ini. Ghost Spear Fan. Karena Zhang tiba-tiba bersujud membuat Pak Tua Fan dan Min Hyuk canggung. Pak Tua Fan mengatakan, oh, Zhang, aku pernah mendengar kalau kau telah menjadi Tousan Heavenly Spear. Kau sudah besar sekarang. Crow menunjuk Fan Tua mengatakan, Fan, dia benar-benar Fan. Jenny bertanya pada Crow, apa kau mengenal dia Crow? Aku tidak tahu Ghost Spear Fan, dia adalah pahlawan legendaris yang bisa membunuh Ouroboros dengan mudah. Tidak kusangka kalau seseorang yang kemarin aku dengar, kini di depanku, tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Melihat Min Hyuk Jenny tersenyum dan berkata, aku mengerti, banyak hal menarik terjadi saat aku bersama Min Hyuk. Tidak kusangka, orang tua itu sangat kuat. Yah, karena kita sudah tahu siapa pengikut utama kita, mari kita bicara soal time attack Dungeon. Haruskah aku, Han, dan Loke mencoba menyelesaikannya lagi? Saat ini kami hanya memiliki 3 kesempatan lagi, aku masih belum menemukan cara untuk menghabisi monster undead di dalam Dungeon dengan cepat. Kali ini aku ingin mencoba kartu as kita atau Crow. Bagaimana kalau kita mencoba merekrut player dari guild lain? Min Hyuk meletakkan gelasnya tiba-tiba mengatakan, bagaimana jika aku yang mencobanya? Kemarin aku mendapatkan banyak sekali holy power, jadi kurasa aku akan sangat berguna untuk menghadapi undead. Ah, tapi aku ingin meminta sesuatu darimu. Dengan tersenyum Jenny menjawab, oh, baiklah, kalau kau memiliki holy power, kau bisa mencobanya. Lalu apa permintaanmu? Sembari menggaruk kepalanya Min Hyuk mengatakan, aku ingin kau, mengumpulkan bahan-bahan terbaik. Bisakah kau melakukan itu? Karena sebentar lagi ayahku akan ulang tahun, jadi aku ingin makan bersama ayahku. Dan aku ingin memasak untuk ayahku. Beberapa saat kemudian, di depan time attack Dungeon terlihat Min Hyuk dan Loke akan memasuki pintu. Jenny mengatakan, aku akan menunggu kalian di luar. Dengan santai Loke menjawab sambil mengangkat tangannya, oke. Min Hyuk bertanya mengapa Jenny tidak ikut dengan mereka. Han menjawab, Dungeon ini hanya bisa dimasuki oleh 3 orang, dan Jenny tipe sub damage dealer. Jenny berjalan di taman sembari menyilangkan tangannya membatin. Apa ini akan berhasil? Holy power Min Hyuk memang cukup tinggi. Tapi level Min Hyuk sendiri tidak terlalu tinggi, rekor guild kami masih di peringkat kedua. Dan hanya mampu secepat itu, apa mereka akan berhasil? Beberapa saat kemudian, dalam Dungeon mereka mulai melakukan aksi bantai-membantai zombie. Memikul kapak besarnya Loke mengatakan jika para zombie ini mudah diatasi, dan Min Hyuk membenarkannya. Han meminta mereka untuk meminum poison, supaya energi mereka tetap penuh. Sementara itu di belakangnya Min Hyuk mengatakan, jika poison ini tidak terlalu enak. Han menoleh ke Min Hyuk mengatakan, berikutnya adalah masalah utama, karena aku dan Loke tidak memiliki skill AOE, jadi kami kesulitan melewati tempat ini. Min Hyuk mengangkat tangannya mengatakan jika ia memiliki skill AOE, apakah ia harus mencobanya?
Dengan semangat Loke mengatakan, benarkah, ayo cepat cobalah. Biar aku dan Han menarik perhatian mereka. Han dengan skillnya, ia mengertak tanah sehingga semua hantu menuju ke arahnya. Min Hyuk dengan tenang berdiri diam menatap semua hantu. Ting, summon the Ancient Water God Baracha Great Sword. Menarik nafas perlahan Min Hyuk memejamkan matanya dan menusukkan pedangnya ke tanah. Blooming Sword. Han memperhatikan cahaya yang berpendar di pedang Min Hyuk. Tiba-tiba, semua hantu dalam hitungan detik tumbang semua. Tumbangnya para hantu bukan tanpa alasan, tetapi karena serangan area yang dilakukan Min Hyuk. Dengan menggunakan skill Bombing Sword, pedang-pedang muncul dari bawah tanah seperti ranjau yang haus mencari mangsa. Han dan Loke mendekati Min Hyuk bertanya, Min Hyuk, bagaimana bisa kau menjadi sekuat ini? Sembari memegang pedangnya Min Hyuk mengatakan, semua itu karena aku sering makan enak dan berolahraga. Loke mengatakan, ya sudahlah, berkat Min Hyuk, kita bisa menyelesaikan area ini lebih cepat. Mari kita ke area berikutnya, kita harus lebih cepat. Beberapa saat kemudian mereka berada di area berikutnya. Tempat tersebut sangat panas, karena tempat tersebut berada di bawah tanah dan di depan mereka mengalir sungai lava yang mengalir deras. Loke mengatakan, ini adalah sungai lava, ini merupakan salah satu bagian tersulit. Han mendekati Min Hyuk membawa botol berkata, ambillah ini, jika kita menuangkan cooling poison ini ke sungai, sungai tersebut akan membeku. Setelah itu kita bisa menginjaknya, lalu kita bisa menyeberangi sungai. Min Hyuk bertanya, kenapa kita harus menyeberang dengan cara seperti itu? Han dan Loke mendengar Min Hyuk bertanya seperti itu membuat mereka berdua cengong sesaat. Setelah itu Loke menjawab, kita melakukan itu karena kita tidak memiliki sihir es. Ngomong-ngomong kau makan apa? Aku sedang makan odading jawab Min Hyuk, tapi bukankah itu sangat tidak efisien? Loke membenarkannya, karena menurutnya tidak ada cara lain. Min Hyuk diam sesaat dan berpikir. Tiba-tiba ia mengsummon wajan Bobon Santoso di tangannya mengatakan, bagaimana kalau seperti ini, Freeing Pan Gigantification. Min Hyuk merubah wajan Bobon Santoso menjadi kuali merah putih, karena saking besarnya, sampai bisa menjadi jembatan untuk melewati sungai lava yang sangat panas. Min Hyuk mengambil botol poison mengatakan, kalau kita lemparkan cooling poison ini ke wajan. Yah, berhasil, mari kita lewat. Mereka semua bersemangat melewati sungai lava menuju area berikutnya. Sementara itu di depan pintu Dungeon, Jenny sedang menatap notifikasi berkata, seharusnya aku tidak perlu mengirim Min Hyuk. Perbedaan level dalam party tersebut pasti akan menyebabkan masalah besar. Sekarang sudah 30 menit berlalu, aku harap mereka baik-baik saja. Sementara itu di dalam Dungeon, Min Hyuk dan teman-temannya, tatapan mereka terpaku ke depan. Ting, Bos Dulhan King. Min Hyuk menatap Bos Dulhan. Bos Dulhan adalah hantu tanpa kepala yang menaiki kuda. Loke berteriak pada Han mengatakan, kau sudah hafal pola serangannya kan? Tidak mau menunggu waktu lama Loke dan Han melesat maju berkata, mari kita mulai, seranglah sekuat yang kau bisa. Loke dengan kapak di tangan bersiap menghajar Dulhan. Sementara itu Dulhan dengan cepat mencabut pedangnya dan menangkis kapak Loke. Han dengan tinju terkuatnya menghajar Dulhan. Min Hyuk memegang pedangnya mengatakan dalam hatinya, aku dengar, pertahanan Dulhan King lebih merepotkan dibanding serangannya. Ting, Splitting Sword, meningkatkan kekuatan serangan untuk sementara dan mengayunkan pedang merah dengan kuat ke arah musuh. Serangan akan memberikan 110% attack power tambahan. Yah, aku rasa mungkin skill ini akan berhasil. Loke masih dengan susah payah menyerang menggunakan kapaknya dan Han juga hampir sama, ia masih dengan kepayahan menggunakan pukulan dan tendangan berharap Dulhan bisa cepat dikalahkan. Min Hyuk memegang pedangnya dengan kedua tangan berkata, oke, Markicop. Mari kita coba. Tiba-tiba kobaran api keluar dari pedang Min Hyuk. Sehingga membuat Loke yang melihatnya berkata, oh wah, efek skillnya keren banget. Han memperingatkannya, jangan sampai lengah. Dengan tatapan tajamnya Min Hyuk menunggu timing yang tepat untuk menyerang Dul tanpa kepala. Ketika si Dulhan mengayunkan pedangnya, Min Hyuk memutuskan jika sekaranglah waktunya. Min Hyuk dengan sekuat tenaga mengayunkan pedangnya ke arah si Dul berkuda. Di luar Dungeon Jenny masih bersabar menunggu, untuk mengusir kebosanan ia menikmati secangkir teh manis. Tiba-tiba ia mendengar sebuah notifikasi.
Jenny memeriksa notifikasi permainan, ia menjadi kebingungan karena notifikasi menjadi berisik tidak bisa diam. Jenny memeriksa chat yang semakin ramai. Di dalam chat orang-orang mengatakan jika anggota baru guild legendari sangat kuat. Dan pedangnya sangat gokil. Ada juga yang mengatakan jika jobnya adalah seorang koki, jika mereka bisa mendapatkan skill sepertinya memburu monster akan menjadi lebih mudah. Menurut mereka, hal yang paling mustahil itu, player dengan job tipe produksi bisa sekuat itu. Sepertinya koki itu sebenarnya job paling OP. Membaca semua chat tersebut Jenny sangat terkejut tak percaya. Ting, Dungeon telah selesai. Terlihat bos dulahan tubuhnya terkapar dan mulai menguap. Ting, ranking 1, Korea Selatan, Guild Legendary, waktu 37 menit 24 detik. Ranking kedua, Amerika Serikat, Guild Black Swan Team, waktu 43 menit 38 detik. Min Hyuk dan teman-temannya langsung melakukan velocity berteriak. Kami mengharumkan negara kami. Kita guild pertama yang bisa mencatat waktu 30 menitan. Han menyeka keringatnya mengatakan, Min Hyuk, kau benar-benar luar biasa, bagaimana kalau kau yang mengambil hadiah utamanya? Loke mengatakan, kau sungguh hebat, kau berhasil tumbuh dengan baik nak. Sembari tersenyum Min Hyuk menjawab, hei, apa kau orang tuaku? Han meminta agar segera mengambil hadiahnya, karena dia pantas mendapatkan hadiahnya. Min Hyuk memegang peti dan berterima kasih pada teman-temannya. Ting, kotak hadiah Time Attack Dungeon. Anda akan memperoleh artefak sesuai dengan job Anda. Memegangi peti hadiahnya Min Hyuk berpikir, hadiahnya sesuai job. Setelah itu, peti hadiah dibuka, dan cahaya menyilaukan keluar dari dalam. Ting, Anda telah mendapatkan Gorak Aging Jar. Aging Jar, apa ini? Min Hyuk dengan tatapan kosong penuh tanya. Ting, item, Gorak Aging Jar. Set artifak. Rank, tidak diketahui. Durability, tanpa batas. Special ability. Setelah Anda memasukkan makanan apapun ke dalam, makanan tersebut akan langsung matang ke tingkat kematangan terbaik untuk dikonsumsi. Sembari membayangkan apa yang akan ia masak, Min Hyuk dengan ngiler berteriak. Wah, Aging Jar ini sungguh luar biasa. Melihat Min Hyuk memeluk itemnya dengan suram, Han bertanya. Kau dapat apa Min Hyuk? Apa kau mendapatkan artifak bagus, weapon, armor, oh, apa itu aksesoris langka? Min Hyuk menoleh sembari tersenyum berkata, teman-teman, maafkan aku sedang buru-buru, jadi aku akan pergi duluan. Han menjawab, baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Sembari tersenyum menyeringai Min Hyuk mengatakan, ini adalah, belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Ting, Min Hyuk sudah meninggalkan permainan. Hal itu membuat Han dan Loke sangat terkejut, mereka berteriak. Apa? Hei, jawab dulu, kau dapat artifak apa? Ah, sialan. Ada dua cara untuk membuat kesal seseorang, salah satunya adalah tidak menyelesaikan kalimatmu ketika bercerita. Sementara itu, di suatu tempat, di pinggiran bukit, terlihat Min Hyuk akan mencoba artifak yang baru ia dapatkan. Sekarang, masukkan kepiting, kecap, dan bahan lain ke dalam jar ini. Lalu, bagaimana jika aku menutupnya? Ting, kemampuan khusus dari Gorak Aging Jar telah aktif. Kepiting yang diasinkan dengan kecap asin telah matang dengan baik dan siap untuk dikonsumsi. Jar tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan di hadapan Min Hyuk. Setelah ia membukanya, terlihat asinan kepiting saus kecap. Wah, ini terlihat lezat. Warna kepiting ini, matang sempurna, aku ingin makan ini sekarang. Tapi aku harus menyiapkan masakan lain terlebih dahulu. Haruskah aku menambahkan ini? Beberapa saat kemudian makanan yang disiapkan Min Hyuk akhirnya selesai. Dengan makanan yang tersaji di atas meja Min Hyuk mengatakan, wah, kepiting dan golden salmon segar ini terasa seperti sedang pesta. Markicop, mari kita coba. Pertama-tama kita coba, lihatlah kepiting gembul ini. Jalmeoho sumida. Aroma kepiting menyebar dengan cepat di mulutku, umami kepiting terasa sangat kental. Kelembutan daging ini ingin membuatku meleleh. Ini lezat sekali, kalau aku meletakkan nasi di atasnya, serta taburan rumput laut kecil. Nasi menyerap saus asin di atas cangkang. Rasa manis dan gurih tercampur rata, tekstur dari nasi yang licin menambah cita rasa umami. Masakan ini benar-benar sempurna, lezat sekali.
Untung Mimin alergi kalau makan kepiting jadi Mimin nggak ngiler hehehe. Ini belum selesai, masih ada salmon di sini. Daging merah tua yang menggoda, saking menggodanya, bahkan daging ini sampai berkilauan. Jika aku memakan ini dalam satu gigitan bersama dengan saus lobak, serta irisan bawang bombay di atasnya. Rasa dari salmon yang unik, tercampur sempurna dengan bawang segar dan saus manis. Bagaimana bisa aku membenci rasa yang di lidahku terasa sempurna? Jika aku meletakkan salmon di atas nasi, aku bisa memadukannya dengan wasabi. Salmon sangat serbaguna, aku akan menambahkan pasta cabai merah. Beberapa saat kemudian, di sebuah kota terdengar seseorang sedang meminta maaf. Chang menatap wanita di hadapannya, wanita tersebut mengatakan, "Maafkan aku, seharusnya aku tidak melakukan live streaming. Aku sangat menyesali perbuatanku." Wanita itu adalah Juah, seorang user jurnalis. Ini wanita pernah muncul di season 1 yang viralin Min Hyuk. Chang mengangkat tangannya di pinggang mengatakan, "Seharusnya kau meminta maaf kepada Frying Pan Killer, bukan aku. Apa kau tahu, betapa kesalnya dia dengan perbuatanmu? Bahkan kalau kau seorang fans, kau tidak boleh melakukan itu." Sembari membungkuk Juah mengatakan, "Iya, aku benar-benar menyesal. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membayar semua kerugianmu." Juah berpikir, berapa banyak yang akan mereka minta? Frying Pan Killer, aku dengar dia sangat menyukai uang, rumor tentang dia sangat banyak. Chang menggaruk kepala belakangnya berkata, "Yah, apa kau tahu informasi soal makanan?" Kembali di sisi Min Hyuk, ia berteriak, "Hua, aku kenyang. Makanan laut kali ini sedikit terlalu asin, tapi masih terasa lezat. Besok aku akan mencari bahan baru di laut." "Ting," whisper dari General. "Kenapa tiba-tiba dia menghubungiku? Halo, Hyung Him." "Min Hyuk, aku mendapatkan beberapa informasi yang mungkin akan kau sukai," ucap Chang. Mendengarnya Min Hyuk sangat terkejut dan bertanya, "Informasi apa? Aku tidak tertarik dengan item." "Iya, aku tahu itu. Kau tahu user yang mengunggah video pertarunganmu melawan Roban tanpa izin?" "Oh, iya, jadi kau mendapat informasi dari dia." "Benar sekali, aku mendapatkan informasi sebagai ketentuan dari perjanjian kami." "Perjanjian apa itu?" "Millstone. Itu salah satu artefak misterius. Jika kau memasukkan bahan ke dalam batu gilingan dan menggilingnya, kau bisa mendapatkan banyak bahan tersebut. Dan rumornya, bahan tersebut akan jadi lebih enak. Bukankah kemungkinan seperti itu lebih kecil dibanding memenangkan lotre?" ucap Min Hyuk. "Lalu di mana aku bisa mendapatkan Millstone itu?" "Itu ada di Ruktotom. Itu merupakan dungeon yang belum pernah bisa diselesaikan siapapun. Untuk menyelesaikan dungeon tersebut, kau harus melalui cobaan berat Rukto. Cobaan tersebut sangat sulit, sehingga semua orang langsung menyerah dan hanya melakukan farming biasa di dalam dungeon tersebut." "Hah, apa benar-benar sesulit itu?" Baiklah itu informasi yang bagus," sahut Min Hyuk. Dengan tersenyum Chang mengacungkan jempolnya mengatakan, "Apa kau puas? Ngomong-ngomong, apa kita akan menarik keluhan kita?" Kita akan menarik keluhan, tapi rahasiakan itu darinya." "Hah, kenapa?" "Karena dia seorang jurnalis, tentu dia memiliki banyak informasi kan? Kita harus memanfaatkan dia sebaik mungkin." Chang membatin, "Iblis, apa dia ingin merahasiakan ini selama sisa hidupku? Benar. Oh iya, akhir-akhir ini Dex milikku tidak naik, apa aku bisa menaikkan Dex milikku dengan memanah?" "Yah, di antara job bertarung lain, pemanah memang job yang paling membutuhkan Dex, aku merekomendasikan itu." "Oh, kalau begitu aku akan mencobanya." "Oke Hyung Nim, terima kasih." "Oke, aku akan menghubungimu lagi jika terjadi sesuatu." Min Hyuk mengakhiri panggilannya dengan Chang, dia mengatakan, "Nah, mari kita cari tahu ada quest apa saja di sekitar Ruktotum." Min Hyuk mencoba memeriksa notifikasi dan ia terkejut dengan quest yang ada. Ting, quest terdekat, Ruktotum. Quest koleksi bahan peralatan. Quest menggali tanah. Quest koleksi. Quest Moonwheat. Moonwheat itu kan, gandum akan enak kalau dibikin mie kan, kelihatannya ini tidak seperti Sunwheat. Mie, tipe makanan yang enak disantap dalam keadaan apapun. Bahkan bimbim guksu pedas manis sangat sempurna untuk hidangan pencuci mulut. Itu semua terlihat lezat, aku ingin makan semuanya, ini seperti memanah dua barang dengan satu batu. Kalau seperti itu, besok aku akan pergi ke Ruktotum.
Beberapa saat kemudian, di dalam hutan, terlihat sebuah kaki dengan gelang. Pemilik kaki itu adalah seorang wanita berambut panjang. Dia adalah Javin, seorang user spesialis PK. Javin sedang melakukan PK dan merampok korbannya. Ah, kalau seperti ini, aku harus merampok beberapa kali lagi. Tiba-tiba Javin menghentikan langkahnya karena ia mendengar seseorang mengatakan mereka semua membosankan. Javin melirik Min Hyuk yang sedang memungut gandum. Ia bertanya dalam hatinya, siapa dia? Min Hyuk tampak fokus dan ngiler sembari memunguti gandum di tanah. Sedikit demi sedikit Min Hyuk memungut gandum dan meletakkan di keranjang. Min Hyuk menyeka keringat di dahinya mengatakan, wah, sudah terkumpul semua. 5 kilogram moonwheat, aku akan membuat banquet noodles dan bimbin noodles dengan ini. Setelah membuat gandum menjadi tepung, dengan handling skill, aku tinggal memadatkannya. Lalu ubah menjadi mie tipis, dengan membuat mie. Ternyata cukup berat karena ini 5 kilogram. Siapkan kaldu, lalu masukkan mie dan beberapa topping ke dalam kaldu. Topping kali ini adalah ikan teri, lobak, dan masih banyak lagi. Banquet noodles telah selesai. Sekarang saatnya makan, jalmeo hosumida. Memakan sesuatu setelah bekerja memang yang terbaik. Seruput. Mie disedot sangat kuat hingga suaranya sangat merdu di telinga. Rasa kaldu ikan teri yang segar dan kaya ini merupakan kaldu murni yang dipadukan dengan mie kenyal yang dibuat langsung dari tepung. Dan dalam kaldu ini, aku menambahkan saus cabai merah pedas dan kimchi matang. Aku bisa merasakan kedua rasa pedas bersatu. Saat mie niruput mie, Min Hyuk melihat cahaya dari dalam kegelapan hutan. Tiba-tiba seekor burung hantu melesat ke arahnya dengan cepat. Min Hyuk menghela nafasnya. Tiba-tiba Min Hyuk membidik dan menarik busur panah di tangannya. Melepaskan anak panahnya, Min Hyuk berkata, kuharap kau tidak menyentuhku saat aku sedang makan. Jelep, ting, dexterity meningkat. Melihat Min Hyuk dengan mudah menumbangkan burung hantu membuat Javin terkejut. Dia bisa membunuh OWL-BR dengan serangan dasar tanpa menggunakan skill apapun. Sampai saat ini aku tidak pernah melihat kemampuan memanah seperti Yu. Kemungkinan besar itu adalah busur epik baru dengan buff yang sangat kuat, karena dia memiliki busur seperti itu, dia bisa percaya diri makan di tempat terbuka. Aku akan mengambil busurmu. Min Hyuk meniruput mie-nya sambil melirik ke samping. Tiba-tiba tatapannya menajam karena terkejut, oh tidak. Setelah kupakai untuk membuat mie, gandumnya hanya tersisa sedikit. Padahal aku harus mengumpulkan 5 kilogram gandum untuk menyelesaikan kues, tidak kusangka Min Hyuk membuat kesalahan dengan tidak menyisakan gandum. Ini benar-benar buruk. Tiba-tiba seorang wanita berlari dan berteriak. Kiyah, seseorang, tolong aku. Min Hyuk yang masih menangis terurai air mata sontak menoleh ke arah suara. Terlihat Javin berlari dikejar dua OWL-BR berteriak. Jika kau membunuh monster ini, aku akan memberikan semua yang aku miliki. Min Hyuk dengan terkejut penuh tanya menatap dengan tatapan serius. Itu, moonwheat kan? Kemungkinan besar, dia menerima quest mengumpulkan moonwheat juga. Jika aku mendapatkan moonwheat darinya, aku bisa membuat bimbim noodles juga. Min Hyuk menarik busurnya dan, jelep, dua anak panah tertancap di jantung OWL tersebut. Javin mengatakan, terima kasih telah membantuku. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberimu semua drop item. Dengan tersenyum Min Hyuk menjawab, oke. Javin tersenyum palsu penuh dengan tanya. Melihat Min Hyuk memungut semua gandum di tanah, Javin membatin. Apa dia benar-benar tidak berencana memberiku sedikit? Orang biasa pasti akan memberiku, karena kasihan, lagi pula aku yang diserang oleh monster ini duluan. Aku mencoba mendekati dia dengan berpura-pura marah, kalau seperti ini aku tidak akan bisa membunuh dia. Untuk saat ini aku akan menggunakan rencana kedua. Maaf, pemanah, tapi, bisakah aku meminta bantuan padamu? Saat ini aku ingin ke Ruktotum, bisakah kau menemaniku? Seharusnya aku bertemu dengan anggota partiku di sana. Aku seorang tanker, jadi aku kesulitan melewati kerumunan monster. Jika kau mau menemaniku, kau bisa mendapatkan item drop dari monster-monster yang kita kalahkan. Javin membatin, aku tahu, ini terlalu aneh karena aku ingin memberikan semuanya, tapi, tidak ada pilihan lain. Min Hyuk memegang keranjang menjawab, oke, kebetulan aku juga ingin ke makam, tapi, kurasa aku ingin berburu dulu untuk menaikkan level, apa kau tidak masalah? Dengan senyum palsunya Javin menjawab,
Tentu, mari kita berburu sebanyak yang kau inginkan. Aku tidak akan membiarkan pemanah sepertimu terluka. Min Hyuk berkata, mohon kerjasamanya. Beberapa saat kemudian, Javin dengan suram menggigit bibirnya, ia membatin. Apa dia sudah gila? Dia memintaku menarik lusinan monster sekaligus untuk membantunya menaikkan level. Selain itu kenapa dia malah makan? Menyelesaikan makannya Min Hyuk mengatakan, oh ini lezat sekali. Karena aku sudah selesai makan bibi noodles ini, haruskah kita pergi sekarang? Dengan tersenyum Javin menjawab, iya, mari kita pergi. Min Hyuk berjalan tanpa dosa sambil bersiul. Sementara itu di belakangnya Javin sangat jengkel membatin, aku ingin membunuh dia sekarang, tapi aku harus tetap berhati-hati. Dia berhasil membunuh lusinan monster dengan mudah, kurasa aku tidak bisa mengalahkan dia. Sementara itu seseorang mengirimkan chat padanya. Ia menanyakan kenapa Javin belum sampai juga di makam. Javin berpikir jika ia akan meminta bantuan ke anggota guildnya. Seorang laki-laki menatap jendela notifikasi membaca chat di hadapannya. Javin mengatakan, aku menemukan player dengan busur yang ingin aku curi, tapi aku tidak yakin bisa membunuh dia sendirian, jadi bisakah kita mengurus dia di makam bersama-sama, aku akan sampai di makan sebentar lagi. Menyilangkan tangannya laki-laki itu menyeringai berkata, aku penasaran kenapa kau belum tiba. Tapi sudah pasti kau menemukan target PK, mari kita habisi dia. Javin dan Min Hyuk tiba di makam, Javin berteriak mengatakan, Bakal Nim, maaf aku terlambat. Bakal mendekatinya dan menyambut mereka, ia berkata, selamat datang Javin Nim, dan terima kasih karena telah membantu anggota guild kami pemanah. Min Hyuk menjawab, tidak masalah. Kebetulan dia juga membantuku. Bakal mengatakan, yah, aku senang mendengar itu, tapi, bagaimana kalau kau ikut party kami? Aku dengar dari Javin, kalau kau ingin menyerang makam juga. Kebetulan masih ada satu slot, dan kami telah menembus sampai level 4, jadi player yang baru pertama kali masuk sepertimu tidak akan terlalu kesulitan. Sembari makan Min Hyuk menjawab, yah, kalau seperti itu, biarkan aku ikut dengan party kalian. Ting, Anda telah bergabung dengan party. Min Hyuk berjalan memasuki makam berkata, oke, mari kita mulai berburu. Sementara itu di belakangnya Javin dan temannya menyeringai licik menatap Min Hyuk. Beberapa saat kemudian mereka berada di dalam makam, Min Hyuk masih sibuk dengan makanan di tangannya. Bakal menatap Min Hyuk membatin, dia masih sekitar level 300-an, tetapi dia sudah berburu di tempat untuk level 370. Senjata orang ini pasti sangat bagus. Aku pasti akan mendapat banyak keuntungan, menjadi PK memang benar-benar nikmat. Karena kau baru pertama kali ke sini, jadi tolong ikuti kami, dua jalan lain selain tengah agak sedikit merepotkan. Bakal melirik dan menyeringai membatin, saat ini, kami akan menuju Control Road. Saat lewat sana, senjata yang dia pakai akan dilepaskan secara paksa. Semua orang yang tidak tahu itu dan hanya membawa senjata utama mereka, sangat mudah untuk kami habisi. Langkah Min Hyuk tiba-tiba berhenti, ia melihat jendela notifikasi yang tiba-tiba muncul. Ting, kontrol roar, senjata yang sedang Anda pakai akan dilepaskan dan dilarang dipakai selama 1 jam. Melihat notifikasi itu Min Hyuk berkata, senjataku akan dilepaskan. Bakal mendekati Min Hyuk mengatakan, oh, maafkan aku. Aku lupa bilang kalau kita perlu senjata cadangan untuk melewati jalan ini. Aku akan memberimu senjataku, ini sering terjadi dan aku selalu membawa senjata tambahan. Bakal mengsummon pedangnya mengatakan, ini merupakan senjata yang sempurna untuk membunuhmu dengan satu serangan. Tiba-tiba ia melesat dan menusuk Min Hyuk dengan pedangnya. Dengan mudah Min Hyuk menghindari serangan tersebut. Menggertakkan giginya Bakal berkata dalam hatinya, dia bisa menghindari Secret Slaughter milikku. Dengan tatapan tajamnya Min Hyuk mengatakan, sedari tadi aku sudah sedikit curiga. Dengan apa yang telah kalian lakukan? Lalu apa yang ingin kalian lakukan? Bakal menyeringai meremehkan. Min Hyuk mengatakan, sedari awal sudah mencurigakan, aku tidak memberikan dia satupun drop item. Dan Javin waktu itu juga mengatakan, jika dia ingin ke Ruk Totum dan ia memintaku untuk menemaninya. Tapi dia sama sekali tidak mengeluh. Namun, aku masih mencoba mempercayainya meskipun itu mencurigakan. Apakah menyenangkan melakukan ini? Melihat Min Hyuk memegang pedangnya, Bakal berkata,
apa itu pedang? Dia masih memiliki senjata lain. Apa kau mulai mengeluarkan artifakmu? Javin mengeluarkan skill stealth dan berlari. Buckle berteriak mengatakan, aku akan bermain denganmu, Javin, urus bagian depan dan Javin mengiyakannya. Javin berlari menuju ke arah Min Hyuk, ia membatin, kenapa item-item yang dia bawa terlihat sangat bagus, apa aku bisa mendapatkan pedang itu juga? Aku sangat tidak sabar. Ting, Blessing of the Silver Golem. Ting, defense Anda telah digandakan. Defense setinggi ini akan sulit ditembus, bahkan para ranker belum tentu bisa menembus defense-ku. Min Hyuk melihat kedatangan Javin hanya tersenyum santai. Javin melompat ke atas dan menusukkan pedangnya. Tiba-tiba Min Hyuk menghilang dari hadapannya. Javin sangat terkejut karena tebasannya tidak mengenai apapun. Tatapannya menajam, ia membatin, apa dia menghilang? Hah, sejak kapan dia ada di belakangku? Min Hyuk menusukkan pedangnya dan mengeluarkan skill Blooming Sword. Sontak ribuan pedang muncul dari dalam tanah. Serangan tersebut sudah tidak dapat dihindari lagi, dengan mudahnya pedang tersebut menusuk Javin. Javin dengan sempoyongan berkata dalam hatinya, dia dan aku berada di level yang sangat berbeda, bagaimana bisa? Dengan skill invisible-nya Buckle mengatakan dalam hatinya, itu merupakan skill tipe AOE, tapi pedang dia terlihat panjang dan berat, jadi serangannya pasti akan lambat. Ditambah dia harus menggunakan kedua tangannya untuk menyerang. Jadi, dia memiliki banyak sekali celah untuk diserang. Min Hyuk menyadari jika ada seseorang di dekatnya, ia menoleh dan krak, serangan tiba-tiba tersebut berhasil ditangkis oleh Min Hyuk. Buckle masih santai dan tersenyum mengatakan ini combo attack. Tiba-tiba tebasan kedua dilesatkan ke arah Min Hyuk. Min Hyuk dengan tatapan tajamnya menatap serangan yang diarahkan padanya. Tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di hadapannya. Bin muncul untuk menghadang serangan yang tidak dapat ditangkis Min Hyuk. Melihat itu Buckle sangat terkejut. Sementara itu Min Hyuk dengan panik berteriak, Bin, itu berbahaya. Oing-oing, Bin dengan marah menatap lawannya. Sementara Buckle dengan marah berteriak, babi, menyingkirlah, dasar babi gila. Bin berlari dan melompat, oing-oing. Plak-plak-plak, Bin menyerang Buckle dengan spatula terus menggeplak seolah menepuk lalat. Dengan jengkel Buckle terus berusaha menghindari serangan Bin. Tetapi Bin tidak memberikan ampun dan akhirnya, plak. Pukulan terakhir spatula tepat mengenai kepalanya. Ting, Anda telah pingsan karena terkena serangan kejutan. Salah seorang temannya berteriak. Buckle Nim, kau, berani sekali kau. Min Hyuk menggenggam pedangnya bergumam. Berani sekali kau, berani sekali kau. Entah sudah berapa kali aku mendengar hal itu, aku bermain game ini hanya untuk menikmati berbagai macam makanan. Kau masih bilang berani sekali. Kenapa orang-orang seperti kalian selalu menggangguku? Min Hyuk mensumon wajahnya. Laki-laki tersebut melihat Min Hyuk memegang wajahnya mengatakan, itu. Artifak itu, bukankah Freeing Pan Killer? Aku tidak mau mati. Laki-laki itu pun lari terbirit-birit menghindari Min Hyuk. Melihatnya lari Min Hyuk berteriak, hei, aku belum memukulmu. Ya sudahlah, apa boleh buat. Loh, di mana pria yang pingsan di sana? Apa dia sudah lockout? Berarti tinggal satu. Melihat Min Hyuk, Javin berkata, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti ini, kali ini tolong maafkan aku. Jika aku mati lagi, akunku akan dibanet untuk sementara, kumohon. Dengan tatapan bengisnya Min Hyuk mengatakan, aku tidak mau. Kau sudah mencoba membunuhku, bahkan menipuku. Dengan gemetar Javin berkata, kumohon. Beberapa saat kemudian, Min Hyuk meregangkan tubuhnya. Fiuh, semua makanan yang kumakan tadi pasti sudah tercerna. Apa mereka tidak memiliki Moonwit? Tapi tunggu dulu, apa ini? Ini adalah reward choice fragment. Sementara itu di dalam Guild Bahran. Seseorang menatap notifikasi di hadapannya mengatakan, kenapa Buckle Nim tiba-tiba lockout? Orang yang menatap notifikasi itu adalah, Klon, seorang Guild Master Bahran. Rekannya menjawab, benarkah, kemungkinan dia sedang bertarung, aku akan mencari tahu. Aku mendapat informasi kalau barusan dia bertarung dengan Freeing Pan Killer. Klon bertanya, bertarung dengan Freeing Pan Killer. Rekannya mengatakan, ini, aku mendapat laporan dari Javin. Ia mengatakan jika mereka berencana membunuh seseorang, tanpa ia sadari yang ingin ia bunuh ternyata adalah Freeing Pan Killer.
Dan fragmen juga diambilnya, sehingga untuk sementara waktu mereka tidak bisa lock out. Jadi, Freeing Pan Killer mencoba melewati cobaan itu. Cobaan itu sama sekali tidak bisa dilewati oleh guild kita, bahkan jika kita mencoba melewati cobaan itu bersama-sama. Jika Freeing Pan Killer sendirian, dia tidak mungkin bisa melewati cobaan itu. Kurasa, tidak masalah dia mengambil parkman kita. Pada akhirnya, dia akan mati oleh cobaan itu. Gulungan kertas yang diambil Min Hyuk tiba-tiba bersinar dan terbang ke atas. Melihat itu Min Hyuk berkata, "Oh, itu item yang barusan aku ambilkan." Ting, pilih hadiah. Gold, artifak, bahan makanan, experience. Ternyata aku harus memilih hadiah, padahal aku baru masuk, tapi aku bisa memilih hadiah. Tentu saja aku akan memilih bahan makanan, sekarang aku tinggal makan ini dan masuk. Tiba-tiba sesuatu melesat ke arah Min Hyuk, sehingga membuat makanan di tangannya terjatuh. Tatapan Min Hyuk menajam, dengan jengkel Min Hyuk menatap laki-laki yang menyerangnya. Laki-laki berjubah seperti Dracula muncul dengan tiba-tiba dan menyerang Min Hyuk. Dengan tatapan tajamnya dia berkata, "Kau, seorang pria yang terlihat lezat." Menatap rotinya Min Hyuk membatin, "Tidak kusangka, dia menjatuhkan roti sosisku yang berharga ke tanah. Ini semua tidak bisa kumaafkan. Ting, jika Anda membunuh vampir Rune, Anda bisa mendapatkan Nobel Vampire Blood." Dengan tatapan tajam Min Hyuk membatin, "Darah vampir." Kalau dipikir-pikir, salah satu hadiah yang ada di parkman adalah bahan makanan. Lalu bisakah aku memakan Seonji Haejangguk yang dibuat dengan darah vampir? Seonji Haejangguk adalah sup yang dibuat menggunakan darah sebagai bahan utamanya. Sembari ngiler Min Hyuk membayangkan hidangan yang akan ia buat menggunakan hadiah tersebut. Dengan sangat jengkel Dracula itu mengarahkan tangannya ke depan dan berkata, "Jangan menatapku sembari mengusap ilermu, manusia. Dasar manusia mesum." Min Hyuk dikelilingi kelelawar di sekitarnya, ia mengeluarkan busurnya. Min Hyuk dengan mudah memanah kelelawar yang terbang mengelilinginya. Sembari tersenyum Min Hyuk memanah sambil berkata, "Jika itu adalah darah bangsawan, pasti itu akan sangat enak. Apalagi kalau dicampurkan dengan Seonji Haejangguk kan." Tiba-tiba seekor kelelawar melesat cepat dan menyambar perut Min Hyuk. Kelelawar tersebut menyeringai mengatakan, "Kau harus lebih kuat untuk mengimbangi kemampuanku. Kukuku, tapi aku memiliki kemampuan untuk meniru skill seseorang yang darahnya aku minum. Dan sudah dipastikan, aku akan menang." Barusan aku meminum darahnya, tapi aku merasa tenggorokanku terbakar seolah-olah aku memakan matahari. Kenapa ini panas sekali? Min Hyuk yang melihat Dracula berjongkok di tanah membuatnya bertanya-tanya, dia kenapa? "Oh, holy power milikku, apa itu memberikan efek racun pada vampir? Jika begitu berarti..." Min Hyuk langsung mengsummon pedang besarnya dan krak, Min Hyuk langsung menebas Dracula mengatakan, "Jika kau terkena darahku, kau akan semakin melemah. Ini merupakan balasan karena telah menjatuhkan roti sosisku. Rasakan ini, Blooming Sword." Ratusan pedang muncul dari dalam tanah dan menusuk Dracula tersebut. Ting, Anda berhasil menyelesaikan Ruk Totem. Ting, Anda berhasil memecahkan rekor baru. Gulungan yang terbang sebelumnya sontak menjadi bersinar terang. Min Hyuk menatap benda bercahaya yang berada di bawah patung kelelawar bertanduk. Ternyata, millstone itu ada di balik dinding itu. Akhirnya, aku bisa menggiling semua bahan makanan. Sembari memeluk benda itu Min Hyuk berkata, "Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik." Ting, Anda mendapatkan Bubble Vampire Blood dan millstone. Min Hyuk dengan bahagia menciumi gilingan batu yang baru ia dapatkan. Tiba-tiba patung di sebelahnya memancarkan cahaya hitam, sehingga membuat Min Hyuk bertanya-tanya. Dari dalam cahaya hitam terdengar sosok mengatakan, "Kau telah membunuh Rune dan mendapatkan jar milikku. Bahkan sekarang kau mendapatkan millstone buatanku. Wahai orang asing." Tiba-tiba patung tersebut hidup dan menyeringai menatap Min Hyuk. Ting, Anda telah bertemu salah satu dari 7 mitos Demon Gorak. Min Hyuk melihat sosok tersebut mengatakan, "Ini, Iblis Gorak. Jadi dia juga membuat millstone ini. Kemungkinan besar, dia merupakan pencipta makanan yang mengejar cita rasa unik sepertiku." Iblis tersebut mendekati Min Hyuk berkata, "Dia seperti masterku." Min Hyuk dengan senang mengatakan, "Terima kasih telah membuat karya seni yang hebat, Gorak."
Aku menggunakan jar buatanmu dengan baik juga, terakhir aku menggunakan itu untuk mematangkan pasta kedelai. Gorak menatap Min Hyuk membatin, apa dia menggunakan jar buatanku hanya sebagai alat memasak? Berarti dia sudah membunuh Rune dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan tersembunyi dari jar milikku. Benar-benar orang yang menarik. Gorak mengulurkan jarinya, tiba-tiba muncul cahaya dari ujung jari, aku turut senang, aku akan memberimu hadiah tambahan. Ting, Anda mendapatkan Gorak Book. Ting, Anda dapat merubah job Anda ke job tertentu melalui Gorak Book. Min Hyuk membeku menatap dengan seksama buku yang berada di hadapannya. Ting, saat ini job Dewa Makan merupakan job legendari dan Anda tidak bisa mengubah job Anda. Gorak mengatakan, buku itu sangat berharga, jadi simpanlah dengan baik. Masih dalam kondisi terkejut Min Hyuk mengatakan, terima kasih, ngomong-ngomong Gorak. Tandukmu terlihat elegan, kau juga terlihat tinggi dan sangat keren. Kurasa kau mengetahui banyak hal soal bahan-bahan yang lezat, bisakah kau memberitahuku? Mendengar Min Hyuk menanyakan bahan makanan, Gorak membatin, dia benar-benar sangat unik. Jarang sekali melihat seseorang meminta sesuatu dariku dengan sangat terbuka. Dengan tersenyum Gorak menjawab, jelas sekali aku mengetahuinya, aku tahu semua tempat bahan spesial di dalam alam iblis dan sebuah bahan yang disembunyikan di dalam kuil, apa kau ingin tahu? Dengan bersujud dan mengangguk Min Hyuk mengatakan, ya, aku ingin mengetahuinya. Oke, aku akan memberimu peta ke kuil tersebut, pikirkan baik-baik, sebelum kau pergi ke kuil. Sementara itu di luar makam. Ting, cobaan ke-6 telah selesai. Sial, kita sudah mengumpulkan anggota guild dan kembali untuk membalas dendam, tapi, tidak kusangka Freeing Pan Killer bisa menyelesaikan cobaan ke-6. Kalau seperti ini, jumlah permintaan lebih penting dibanding barang yang dicuri. Tapi kenapa dia tidak keluar? Seorang laki-laki bertopi menatapnya tajam, dia adalah rak seorang Blackstone. Sepertinya mereka tidak tahu banyak soal Ruktotum. Artifak di dalam cobaan ke-6, Millstone merupakan item yang dibuat di masa lalu. Kau bisa mendapatkan item tersebut hanya setelah melakukan serangan berkali-kali dan mencoba seluruh kemungkinan. Berbanding terbalik dengan serangan biasa, cobaan ke-6 bisa kau jalankan selama beberapa jam. Dia pasti sudah mendapatkan reward Choice Parkman. Saat ini dia datang ke makam untuk mempelajari cara mendapatkan artifak Gorak. Rak berjalan menuju laki-laki dengan anjing yang sangat besar berkata, Kaistra, Freeing Pan Killer tampaknya sudah tahu kalau Millstone merupakan artifak tingkat baru. Kalau seperti ini, rencana untuk menukar Millstone dengan item-item legendari sudah gagal. Laki-laki yang bersama anjing tersebut adalah Kaistra dan anjingnya adalah Pensur. Kaistra menoleh benarkah, padahal aku sudah mempersiapkan diri selama 5 bulan untuk mendapatkan artifak itu. Yah, begitulah. Guild Bahran yang mengerahkan semuanya untuk menyerang makam memiliki masalah. Karena itu, kita datang ke sini dan seperti inilah yang terjadi. Jika kita tidak sibuk kita akan melakukannya. Kita harus mengirimkan artifak kepada dia, seperti yang kita rencanakan, dengan begitu, kita bisa bergabung dengan Guild Bahran. Kurasa kita harus mengambil paksa dengan melakukan PK. Apa kau akan ikut melakukan PK? Aku tidak akan membiarkan anggota Guild Bahran menghancurkan semuanya lagi. Sekarang kita hanya tinggal menunggu sampai Freeing Pan Killer keluar. Kaistra berpikir, ini semua demi tujuan Blackstone. Kami harus memprioritaskan mengambil artifak lebih dahulu. Jika aku memikirkan janjiku dengan Riche, itu terasa tidak mungkin. Kaistra, seseorang yang datang menjengukku saat aku sakit. Pada saat itu dia memberiku makan apa kau ingat? Tentu, berkat dia kita bisa tetap seperti ini sekarang, tentu aku tidak bisa melupakan kebaikannya. Selain itu, dia memberiku kapsul Athenae untuk menikmati hidupku dengan santai. Lalu bubur yang kumakan saat itu, apa kau ingat? Itu sangat hangat dan lembut. Berkat dirimu, kita bisa hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan aku masih belum bisa melupakan rasa bubur itu. Aku ingin sekali mencicipi bubur itu sekali lagi. Itu keinginanku, aku tidak akan meminta apapun lagi. Freeing Pan Killer ada di makam. Ada rumor yang mengatakan kalau dia memiliki kemampuan memasak yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari Black Sea Twilight Chef. Tetapi untuk mendapatkan bantuan dia, aku tidak boleh berpartisipasi dalam PK dan membiarkan dia lari.
Tetapi Blackstone meminta bergabung dengan memanfaatkan artifak dan ini seperti meninggalkan Ken Rauhel. Lalu aku akan di-cap sebagai pengkhianat. Tetapi, kalau demi Riche, kemampuan Freeing Pan Killer sangat penting.